Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Aryo. Dan mungkin ini percobaan perdana kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai smart tip untuk bekerja di rumah, work for home, yang sekarang banyak dilakukan oleh para eksekutif, terutama para pemula dalam bisnis startups. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa banyak para eksekutif yang sekarang juga berminat melakukan atau mempunyai bisnis sendiri, dan ini juga merupakan salah satu kesempatan untuk belajar dalam rangka melakukan pekerjaan bisnis di rumah yang tentunya berbeda dengan kalau kita biasa melakukannya sehari-hari di kantor. Nah, tentunya juga perlu adanya suatu penyesuaian terkait dengan beberapa kesulitan yang dihadapi kalau bekerja di rumah. Karena biasanya kita bekerja dengan banyak orang di kantor, tiba-tiba kita harus berubah bekerja sendiri di rumah. Dalam bisnis dikenal dengan istilah SOHO atau Small Office Home Office, yang mengacu pada bisnis atau usaha dilakukan di rumah. Kita ketahui di era digital 4.0, mobilitas kita semakin tinggi dan semakin terbatasnya jarak dan waktu. Apalagi buat kita yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, tentunya kita juga melihat bahwa bekerja di rumah itu banyak bisa menghemat waktu, terutama waktu di perjalanan, menghindari kemacetan. Lebih fleksibel kita mengatur waktu kerja kita karena kita kerjakannya di rumah kita sendiri. Kemudian juga suasana menjadi lebih nyaman di rumah karena kita bisa bersosialisasi dan dekat dengan keluarga yang selama ini mungkin jarang mendapatkan waktu yang berkualitas dari kita pada saat kita bekerja di kantor. Nah, untuk itu beberapa hal harus diperhatikan adalah terkait dengan alat-alat bantu, yaitu ya minimal ada air conditioning atau kipas angin sehingga sirkulasi udara terjaga supaya tidak mudah merasa kepanasan dan pengap tentunya. Kemudian tentunya ada PC atau laptop yang Bapak harus gunakan, ada mungkin juga smartphone untuk bias komunikasi yang bisa tetap terjaga dengan dunia kantor atau dunia kerja atau dengan para pelanggan. Printer, scanner, koneksi internet dengan bandwidth yang cukup. Kemudian tentunya juga peralatan ATK seperti ya alat-alat tulis, alat-alat bantu yang lainnya yang biasa digunakan untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu atau saudara sekalian sehari-hari. Jangan lupa cemilan dan air minum yang cukup supaya tidak mudah merasa lapar dan haus. Selain itu juga beberapa hal perlu dipertimbangkan. Yang pertama terkait dengan SOHO atau Small Office Home Office adalah kita tetap mempertahankan jam kerja kita secara disiplin. Kalau kita sudah terbiasa 8 jam sehari, ya lakukanlah 8 jam sehari. Kemudian kita merencanakan alur dan targetnya apa. Setiap hari itu mau mengerjakan apa dan apa. Harus jelas dilakukan, ditetapkan pada saat pagi atau sehari sebelum kita melakukan kegiatan bekerja di rumah. Yang ketiga, tetap istirahat sejenak pada saat jam-jam rehat ataupun makan siang atau beribadah sehingga kita tetap juga menjaga stamina tubuh kita supaya tidak terlalu cepat merasa lelah. Dan jangan lupa, kalau Anda bekerja di rumah, tetap Anda juga harus berpakaian seperti pakaian orang kerja. Ya tentunya tidak harus pakai sepatu karena mungkin di dalam rumah, tapi kalau Anda biasa pakai sepatu ya lakukanlah. Karena nuansanya akan berbeda kalau Anda berpakaian santai dengan Anda berpakaian kerja pada saat Anda bekerja di rumah. Kemudian buatlah suasana kantor di dalam rumah. Kalau bisa sebaiknya Anda punya meja kerja sendiri, punya kursi kerja sendiri, punya lemari kerja dan alat pendukung lainnya memang benar-benar dipersiapkan untuk itu dan tidak menggunakan fasilitas rumah seperti meja tamu, meja makan sehingga itu mungkin akan sangat mengganggu konsentrasi dan keseriusan Anda bekerja di rumah. Dan jangan lupa manfaatkan waktu Anda dengan tetap belajar karena mungkin di rumah kita banyak mengurangi waktu berdiskusi dengan teman kerja, teman kantor. Sehingga waktu itu kita bisa gunakan untuk membaca atau membrowsing ilmu pengetahuan, berita-berita terupdate, dan juga untuk mengasah knowledge kita supaya kita lebih baik lagi. Demikian mengenai smart tips saya terkait dengan work from home untuk para startup dan juga para pemula bisnis. Semoga bermanfaat dan sukses terus buat Anda. Terima kasih.